Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faisal di video pengenalan Udu. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan import data dari file CSV ke dalam Udu 12 kita. Dan template data yang akan kita gunakan pada kali ini adalah template yang ada pada GitHub berikut. Teman-teman nanti bisa mengaksesnya di link yang akan saya berikan di deskripsi. Kemudian kenapa hal ini penting untuk kita pelajari bersama? Karena dalam praktiknya nanti, misalkan kita baru menggunakan Udo setelah bisnis berjalan sekian bulan operasionalnya gitu. Dan sudah banyak data-data yang kita miliki gitu. Dan kita dulunya pakai Excel misalkan atau pakai yang lain. Nah, ketika kita misalkan mau memindahkan data tersebut ke dalam Udo, apabila kita masukkan satu persatu tentunya akan memakan cukup waktu dan tenaga. Oleh karena itu, di sini udah menyediakan fitur import sehingga nanti kita hanya perlu merubah sedikit format pada file Excel kita supaya sesuai dengan yang Udo punya dan kita bisa langsung mengimportnya ke dalam Udo sehingga nantinya datanya bisa saling sinkron antara yang sebelumnya kita miliki dan juga yang akan nantinya kita pakai setelah kita menggunakan Udo. Oke, langsung aja kita mulai contohnya. Pertama-tama, kita akan menggunakan data yang ada di sini, seperti yang tadi disebutkan. Kemudian, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus mengetahui nih, data ini seharusnya itu ada di dalam modul mana gitu. Misalkan kita lihat nomor 1 ini, account. Berarti ini terkait dengan accounting. Kemudian di sini ada berbagai ada ID, code, ada namanya, terus ini kan seperti kayak komponen-komponen akuntansi gitu yang akhirnya nanti masuk ke dalam jurnal buku besar gitu. Maka kita pertama kita harus tahu nih kalau ini nanti akan masuk ke dalam COA. Setelah kita tahu COA ini, maka kita masuk ke dalam modulnya. Dan kita juga harus tahu ada di mana sih kita tombol import atau lebih tepatnya di bagian mana kita melakukan import. Kenapa hal ini penting? Karena sebenarnya kita bisa melakukan import kayak di berbagai tempat kan, misalkan di credit notes, di invoice, nanti di vendor, kita juga bisa melakukan import kayak di semua bagian tuh udah menyediakan fitur import. Sehingga kita harus pergi ke halaman yang tepat ketika kita mau melakukan atau memindahkan data tersebut. Nah, untuk kasus ini teman-teman bisa masuk ke dalam chart of accounts karena data yang akan kita pindahkan adalah data accounts. Kita masuk ke dalam modul chart of accounts, kemudian di sini teman-teman bisa melihat kalau misalkan kita pakai database template gitu ya, bahwa banyak banget data yang udah ada di sini gitu. Nah, untuk kita bisa lihat perbedaannya dengan data yang nantinya kita mau import data aslinya gitu, tentu kita harus hapus dulu dong segala komponen atau data yang ada di sini. Nah, untuk itu teman-teman bisa memilih option code di sini. Setelah itu teman-teman bisa pilih delete dan pilih OK. Nah, ternyata muncul error nih. Kenapa sih muncul error? Karena kita itu mau menghapus data, tapi data tersebut dijadikan referensi oleh data lain gitu. Sehingga ketika datanya kita hapus, maka data yang terpaut ke data ini akan error gitu, akan mengarah ke objek null. Sehingga kita harus melakukan sedikit kustomisasi. Gimana cara melakukan kustomisasinya gitu? Teman-teman pertama harus melakukan aktivasi mode developer. Seperti biasa, masuk ke halaman setting, kemudian teman-teman bisa langsung pilih mode activate developer mode. Kemudian teman-teman tunggu sekian waktu sampai halaman kembali lagi muncul. Terus nanti di sini ditandain dengan akan adanya nama database-nya di sebelah kanan nama kalian. Kemudian teman-teman bisa masuk ke dalam setting. Kemudian setelah masuk ke halaman setting, teman-teman lihat di bagian technical. Dan pilih company properties. Mari kita cari. Oke, ini company properties. Kemudian di sini kita cari nih. Yang tadi kan account, berarti kita coba cari account. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau banyak banget yang terkait dengan account tadi. Misalkan mana ya?
masukkan. Nah, misalkan di sini dia terikat dengan account sesuai sama ini. Jadi kayak terikat sama nomor account nomor 90. Nah, kita cari awal mulanya, terus kayak kita kosongin ininya, bagian ini kita hapus dengan pilih edit, kemudian di save. Terus di sini di Odoo ini sebenarnya ada fitur yang cukup membantu gitu, yaitu jadi pakai shortcut gitu. Kita bisa pencet alt, kemudian nanti di sini ada tombol yang harus kita tekan gitu. Misalkan N di sini. Terus kita bisa pilih Alt A, kemudian bisa dihapus di sininya, terus Alt S. Terus lanjut, terus sampai kita bisa menghapus semuanya yang memiliki value ke si account. Oke. Kita lanjut aja videonya, tapi nanti akan dipercepat. Dan di sini saya udah sampai di bagian terakhir. Kemudian kita langsung save aja untuk nyimpen perubahan yang udah kita. Nah, terus teman-teman bisa balik lagi ke bagian sebelumnya, yaitu ke menu accounting. Dan masuk ke bagian chart of accounts. Dan kita pilih delete. Oke. Oh, ternyata masih ada kendala nih. Yaitu pada model tax. Oke aja, terus kita berarti masuk ke model tax, yaitu yang ada pada bagian taxes. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di sini itu ternyata mereka masih nyambung ke account PPN keluaran. Sehingga ketika kita hapus PPN keluaran nih, nah di situ ini jadi kosong, makanya jadi error. Oke, di sini teman-teman bisa langsung dihapus aja berarti bagian ininya. Ini dihapus semuanya. Nah, terus habis itu teman-teman save. Dan terus sampai yang nomor terakhir. Oke, jadi di sini semuanya udah dihapus. Terus kita bisa langsung masuk ke menu yang tadi aja, chart of accounts. Kita pilih semua dan kita delete. Oke. Dan akhirnya bisa kosong. Sekarang kita masuk ke bagian importnya. Untuk importnya teman-teman gampang, tinggal pilih import di bagian kiri ini. Kemudian pilih load file untuk milih file yang mau kita import. Kemudian teman-teman bisa langsung pilih aja file CSV-nya. Kemudian di sini nanti ada beberapa datanya kayak dibaca dulu, kemudian dicek, dan kita langsung import aja. Oke, import selesai untuk bagian account chart of accounts. Oke, kita siap-siap ke next part. Dataset selanjutnya yang akan kita import adalah data bank. Data ini cukup penting karena nanti akan sering kita gunakan dalam tutorial-tutorial berikutnya. Nah, di mana sih modul untuk mengimport data bank ini? Nah, untuk mengimportnya teman-teman bisa masuk ke dalam modul kontak di bagian atas. Kemudian nanti teman-teman pilih configuration dan pilih bank. Nah, di sini kan kosong, jadi kita nggak perlu hapus. Kemudian langsung aja teman-teman bisa import datasetnya. Nah, kita bisa masuk aja ke import bank ini nomor 2. Kemudian nanti akan di previewnya gitu. Teman-teman bisa cek dan kemudian bisa teman-teman import. Oke, setelah ini maka nanti datasetnya akan langsung terpindah ke dalam Odoo ini. Nah, terus akun bank ini kepakainya untuk apa sih? Nah, salah satu kegunaan dari akun bank ini adalah ketika kita ingin
melakukan import berikutnya. Jadi misalkan kan import itu teman-teman juga perlu perhatikan urutan bagaimana ketergantungan antar dataset. Kayak misalkan ada bank sama bank account, maka bank harus terlebih dahulu diimport seperti yang kita lakukan saat ini. Dataset ketiga yang akan kita import adalah data bank accounts. Seperti namanya, data ini tentunya membutuhkan referensi berupa data bank. Maka teman-teman pastikan bahwa teman-teman sudah melakukan import data bank seperti pada langkah sebelumnya. Oke, kita lanjut aja. Jadi, untuk mengakses menu bank accounts, teman-teman bisa masuk ke dalam modul accounting. Dan nanti di modul ini, teman-teman bisa langsung masuk aja ke bagian configuration dan pilih bank accounts. Dan setelah teman-teman pilih bank accounts, teman-teman bisa langsung import aja yang kita pengen tadi, atau bisa kita hapus dulu si data sebelumnya. Oke, setelah kita hapus dan udah kosong, kita bisa langsung aja import. Setelah itu, teman-teman bisa langsung pilih file yang mau kita import, yang pada saat ini berarti file nomor 3. Kemudian teman-teman bisa lihat previewnya, kemudian teman-teman bisa langsung tes aja untuk ngecek apakah nanti ketika kita pilih import dia bisa ke import atau enggak. Terus ternyata valid, berarti di sini kita bisa langsung import aja dengan pilih tombol import yang ada di sebelah kiri ini. Dan ternyata berhasil kesimpan. Oke. Sekian untuk yang dataset yang ketiga. Sekarang kita masuk ke dalam dataset yang keempat. Nah, seperti biasa, mari kita coba lihat dulu datasetnya itu seperti apa dan kita perkirakan nih kira-kira data tersebut merupakan bagian dari modul mana. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini datasetnya itu namanya adalah account beginning balance. Berarti dataset ini kira-kira merupakan default dari kira-kira awalan kita jurnal kita nih. Nah, kita ngebahas jurnal maka ini terkait dengan akuntansi. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini merupakan komponen-komponen yang sepertinya seringkali ada dalam proses pencatatan. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan bahwa dataset ini merupakan dataset jurnal. Dan selanjutnya kita cek nih apakah nantinya namanya itu sesuai atau enggak sih dengan yang ada dalam jurnal kita. Oke, langsung aja. Kita masuk ke dalam accounting dan di sini nanti teman-teman bisa lihat ada journal entries dan journal item. Nah, sekarang kosong sehingga kita nggak bisa membandingkan apakah datanya itu sama atau seharusnya di sini atau enggak sih. Nah, kita langsung import aja, coba ya, pencet. Terus teman-teman bisa pilih file yang teman-teman mau import dan kita masukkan dataset kita. Nah, ternyata di sini teman-teman bisa lihat ini adalah header yang ada pada file CSV kita, dan di sini adalah header dari atribut yang seharusnya ada dalam data ini. Dan di sini cocok, dari namanya udah sama, kemudian ini juga data saja udah otomatis keisi, berarti ada kemungkinan bahwa ini adalah tempat yang tepat. Nah, selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah tes import untuk melakukan validasi nih, kira-kira bisa nggak sih nanti kalau kita import untuk langsung import, dan ternyata valid. Ketika udah valid, maka nanti teman-teman bisa langsung masukin data ini dengan cara pilih tombol import. Dan setelah itu maka tercatatlah semua dataset kita tadi sebagai jurnal awal kita dalam proses selanjutnya. Oke, sekian. Lanjut ke dataset kelima. Mari kita lanjut ke dataset yang kelima. Dataset kelima ini berisi tentang partner sesuai judulnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada ID, nama, city, ini merupakan atribut-atribut yang umumnya terlekat pada customer atau partner kita kan. Nah, berarti dari sini kita bisa memperkirakan kalau misalkan hal ini tuh terkait dengan vendor atau customer. Nah, bisa langsung kita coba aja nih ke salah satunya. Nah, kalau di sini misalkan saya pilih customer itu tentunya berada di modul CRM. Nah, di modul CRM ini teman-teman bisa langsung pilih ke sales, terus pilih customers. Nah, di sini customer kita masih kosong dan kita langsung import aja file yang tadi. Nah, ketika teman-teman pilih file yang tadi,
Nanti di sini ada beberapa atribut yang perlu dilengkapi, dan mohon maaf ternyata saya salah sebelumnya kalau misalkan ternyata yang di atas inilah yang merupakan header dari dataset kita, sementara yang di bawah ini kita mau memetakan header di CSV kita ke dalam atribut apa sih kalau yang ada pada UDO. Jadi yang di bawah ini merupakan yang bagian UDO. Oke, terus di sini teman-teman bisa lihat kalau ternyata sesuai gitu antara header yang ada di CSV kita dan yang ada pada UDO. Walaupun misalnya ini fax ini pada bagian di UDO ini nggak ada, jadi kita nggak import aja karena mungkin ya udah lama kali ya orang-orang nggak pakai fax. Nah, sehingga mungkin di UDO 12 ini di. Nah, terus habis itu supplier juga kan artinya vendor sama aja. Terus isi account payable sampai account receivable-nya. Oke, kita lihat sampai bawah, dan kalau misalkan udah sesuai kira-kira kita tes import aja. Oke, ternyata valid dan kita bisa langsung tambahin aja data ini. Dan berhasil diimport, dan disinilah data-data customer kita. Apakah ini nanti juga akan tersimpan di data vendor? Mari kita lihat. Data vendor ini seharusnya berada di purchase, karena kita kan kalau ingin beli biasanya ke vendors, bisa pilih ke vendor dan kita lihat oke, ternyata nyambung gitu. Sekalian partner kita terdaftarkan di sini. Oke. Mari kita lanjut ke dataset yang ke-6. Next guys. Pada dataset ke-6 ini kita akan melakukan import produk kategoris sesuai dengan apa yang ada pada judul dari nama filenya. Nah, produk kategori ini tentunya erat dengan produk kategori ini merupakan bagaimana kita mengkategorisasi barang-barang yang kita miliki atau barang-barang yang ingin kita beli gitu. Sehingga pasti tentunya terkait erat dengan yang namanya inventory. Maka dari itu kita bisa langsung mengeceknya pada modul inventory. Dan seharusnya disitulah tempat di mana modul kita import nanti. Oke, di sini belum ada, berarti kita cari di salah satu menu. Nah, ini di configuration ternyata ada produk kategoris, berarti inilah tempat kita nanti import. Nah, oke, di sini kita lihat kalau ada sebelumnya ada data, kita coba hapus dulu. Oke, atau mungkin nggak usah, kita coba import baru aja. Nah, jadi teman-teman bisa langsung load file aja kayak biasa kayak sebelumnya, terus pilih import produk kategori. Nah, terus teman-teman bisa cek lagi apakah nama yang ada pada header yang ada pada file CSV kita sesuai atau enggak sih dengan yang ada pada UDO. Dan ternyata sesuai. Oke, jadi kita bisa langsung import aja. Tapi sebelum itu jangan lupa di tes import dulu supaya bisa ngecek apakah error atau enggak. Oke, ternyata semua valid dan kita langsung import aja. Oke, gampang banget ya sih. Yuk, lanjut ke dataset yang ke-7. Mari kita lanjut ke dalam dataset yang ke-7. Di dataset yang ke-7 ini kita menemukan beberapa atribut. Jadi namanya adalah virtual loss. Ada location name, parent location, location type, stock valuation account yang incoming, stock valuation account yang outgoing. Nah, dari sini sepertinya ini terkait dengan location. Berarti ini mungkin adalah terkait dengan warehouses atau tempat di mana kita meletakkan inventory kita. Nah, berarti seharusnya ini di modul inventory ini nih, letak di mana kita nanti import datasetnya. Mari kita coba cek aja langsung. Di configuration terus milih warehouses. Oh, ternyata tidak ada model importnya. Mengapa demikian? Mungkin ada beberapa setting yang perlu kita ubah. Mari kita coba cek sama-sama. Kita coba cek setting, kemudian general setting. Mungkin ada yang harus kita tambahkan di bagian modul inventory sehingga nantinya akan muncul gitu terkait dengan tadi itu warehouse yang nggak bisa diimport tadi. Oke. Coba kita cek di inventory. Mohon maaf internet agak sedikit lambat. Oke, kita cari warehouse. Oke. Ini ada di sini. Maaf, kepencet. Nah, di sini ada warehouse dan
sepertinya ini terkait dengan storage location. Jadi mungkin bisa kita cek aja kali ya begini nih. Gitu, sama mungkin yang ini juga deh. Jaga-jaga. Nah, oke, terus kita save. Jangan lupa teman-teman biar nanti ke data. Terus nanti kita kalau udah balik lagi, kita coba lanjut ke halaman inventory seperti sebelumnya. Kita coba di inventory, kemudian kita pilih warehouses. Oh, sudah ada ternyata sekarang. Nah, sekarang kita pertanyaannya di antara location ini atau warehouse. Kalau dari keterangan di database tempatnya di location ternyata teman-teman. Nah, kita coba aja langsung di sini kalian. Terus kita coba import. Kita pilih filenya ya seperti sebelum-sebelumnya dan kita pilih. Terus kita coba cek nih apakah sama atau enggak. Oke, sama, ada stock valuation, ada inventory, ada location name-nya. Oke. Terus kita coba tes, import. Oke, ternyata valid. Berarti ini file yang benar. Langsung aja kita import, teman-teman. Oke, import sudah berhasil ditambahkan. Oke, mari kita lanjut ke next dataset yang ke-8. Oke guys, bye. Mari kita lanjut ke dataset yang ke-8. Pada dataset ke-8 ini kita akan membahas terkait dengan UOM. Apa itu UOM? Mari kita cari. Nah, UOM ini artinya unit of measure, yaitu satuan pengukuran. Nah, seperti namanya kayaknya ini bakal terkait dengan inventory dong, karena yang akan diukur tentunya adalah barang-barang yang kita punya gitu. Nah, mungkin ada di modul ini, tapi kita cari dulu. Di configuration nggak ada, reporting nggak ada, master data nggak ada, operation nggak ada. Oke, mungkin sama kayak warehouse tadi, yaitu ada di settingnya belum kita cek gitu, sehingga belum muncul. Nah, jadi teman-teman bisa langsung masuk ke setting aja, terus oke, ternyata di sini ada nih. Di produk, terus di unit of measure-nya harus di checklist terlebih dahulu. Terus jangan lupa teman-teman save, ya kan? Nah, terus tadi juga kayaknya ini produk packaging juga dibutuhkan. Oke, tapi nanti dulu kita coba cek apakah cukup dengan unit of measurement atau enggak. Oke, sekarang kita masuk ke inventory lagi, terus ternyata di sini udah ada. Nah, terus kita masuk ke UOM kategori, ke salah satu. Oke. Ini ada beberapa unit of measure-nya, hari, ya pokoknya satuan yang nanti digunakan untuk menjelaskan kuantitas dari barang yang kita miliki. Terus kita coba import aja langsung, load file dan pilih file nomor 8. ID, rasionya, tipenya, kategori, dan namanya dari unit of measure. Oke. Nah, jadi nanti ini adalah satuan yang akan kita gunakan dalam retail kita nantinya, yaitu dalam format karton gitu, untuk menggambarkan seberapa banyak kuantitas barang yang kita miliki saat ini. Oke, langsung aja kita import. Kebetulan ternyata bisa dan langsung tersimpan. Kita coba cek tadi karton. Nah, sudah ada. Oke, mari kita lanjut ke yang nomor 9. Lalu teman-teman, pada dataset ke-9 ini kita masih melanjutkan terkait dengan inventory, yaitu sesuai dengan yang namanya, yaitu adalah import master product. Berarti hal ini terkait dengan produk yang ada pada retail kita nantinya. Oke, kita coba lihat dulu isinya ada apa. Ada ID, reference, kemudian barcode, name, dan sebagainya. Oke, sepertinya kalau dari kita lihat dari data-datanya ini merupakan produk, itu jelas. Nah, untuk menambahkan produk, teman-teman bisa langsung pilih ke bagian tidak ada. Oke, berarti ada di bagian sales. Karena produk itu erat dengan kan kita simpan juga bisa buat untuk dijual gitu. Terus teman-teman bisa pilih products, dan teman-teman bisa langsung import aja nih data-datanya ke dalam Odoo ini. Terus teman-teman bisa pilih load file, ya sama seperti sebelumnya. Terus teman-teman pilih nomor 9 ini, master product.
Oke, teman-teman sekali lagi coba dicek. Ada sales price, produk kategori, unit of measurement-nya, casting methodnya, produk type-nya. Oke, semua lengkap. Langsung kita coba tes dulu. Apakah valid? Dan coba ingat ya, namanya ada Wafer Tango, ada UP Apple, ada Apollo dan sebagainya. Produk ini sepertinya akan memakan cukup waktu. Ini pertama kalinya muncul sampai begini. Pertama mungkin karena emang row-nya yang banyak banget ya. Karena ini kan produk gitu ya. Apalagi kita di sini merupakan perusahaan retail, maka hal ini merupakan master data utama kita gitu. Yang selanjutnya sepertinya aman. Nah, langsung aja kita coba import supaya lebih menghemat waktu. Oke, mari kita tunggu sebentar. Oke, udah berhasil nih teman-teman, udah masuk datanya. Oke, ada Admsari, ada Alpenlabel dan sebagainya. Dan tandanya kita udah berhasil dan siap-siap untuk masuk ke dataset yang terakhir, yaitu dataset ke-10. Oke, semangat teman-teman semua. Oke, setelah sebelumnya kita berhasil menambahkan produk ke dalam Odoo kita, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan jumlah inventory awal gitu. Jadi stoknya akan kita sesuaikan dengan stok yang saat ini kita miliki. Hal ini sesuai dengan apa yang ada pada isi dataset nomor 10 gitu. Import stock inventory gitu. Kemudian kita melakukan penyesuaian stok sesuai dengan jumlah yang kita miliki aslinya. Nah, untuk masuk ke dalam modul ini, teman-teman bisa langsung ke inventory karena hal ini tentunya berhubungan dengan inventory kita. Kemudian teman-teman bisa melakukan inventory adjustment atau penyesuaian inventory dan teman-teman bisa langsung import aja sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Kemudian teman-teman pilih filenya yang nomor 10. Setelah itu teman-teman nanti sesuaikan juga isi dari headernya, apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak gitu. Mohon maaf sepertinya agak sedikit terganggu internet. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau ini adalah initial beginning balance, kemudian ini first accounting date-nya disesuaikan. Terus kebetulan ini produknya ada di dalam sini nih. Jadi refer ke ID-nya. Jadi kita nggak perlu import ini, nggak apa-apa. Oke, paling sampai sini dan kita langsung import aja. Dan kita tunggu beberapa saat sampai dengan tercatat apa yang sudah kita import tadi. Nah, dengan demikian, dengan berakhirnya import data yang ke-10 ini, maka dataset kita semuanya udah kita import dan siap untuk digunakan kembali Odoo-nya. Nah, dan sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.